Tapi yang gue seneng adalah tim ini juga banyak diisi pemain yang akhirnya pemain-pemainnya dipanggil di timnas kemarin ketika lawan Bahrain dan Australia, yaitu Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri dan Septian Bagaskara, nama yang paling fresh. Kejutan tuh ya. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat ribu berkobar, Afisa dini cara gada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Masih di Fluid Akhir, ngomongin bola sampai hari akhir. Nah, kalau lu ngeliat gini gak Bib, kayak tim-tim yang dari Liga 2 yang promosi itu kayak bisa bersaing gak? Apa sih, ada Persijap ya? Iya. Ada PSIM, ada gitu. Bayangkara ya? Bayangkara juga, itu gimana tuh level Ya, persaingannya tuh? Yang jadi pembeda Liga 2 musim ini dengan musim-musim sebelumnya adalah kehadiran pemain asing. Karena pemain asing di Liga 2 musim ini udah 3 orang. Biasanya kan cuma 2 orang. Bahkan pernah di Liga 2 nggak boleh ada pemain asing, Pip. Ya, peraturannya. Peraturannya itu tuh musim 2021-2022 gue siaran Liga 2 itu nggak boleh ada pemain asing, Pip. Terus tiba-tiba di musim 23-24 udah boleh 2 pemain asing, tapi 1 Asia, 1 All Continental. Di musim ini All Continental 3 pemain. Jadi menurut gue balik lagi, kehadiran pemain asing dan juga komposisi pemain yang mereka miliki itu juga mempengaruhi kualitas. Kalau gue lihat kayak PSIM Yogyakarta sama Bayangkara FC, itu pemain-pemainnya pemain-pemain level Liga 1 sebenarnya. Bahkan pemain asingnya juga wah banget gue lihat. Bagus gitu mereka. Maka dari itu sebenarnya gue udah bilang dari awal, ini PSIM Yogyakarta dan juga Bayangkara FC ini mah bisa lolos Liga 1 dari awal. Karena memang sekuat mereka kalau diadu di klub Liga 1 saat ini, mereka mungkin papan tengah. Bisa lah ya di situ ya. Yang mereka saat ini punya ya, bisa berada di papan tengah. Bisa lah peringkat 11, peringkat 12. Cuma gue ngeliat kayak Persijap banyak pemain mudanya. Gue lihat kayak striker sayapnya Indra Arya, terus ada Fikron backnya. Tetapi yang menarik adalah tim selevel Persijap Jepara punya pemain tim nasional U23 Tajikistan yang main di AFC Asian Cup U23 tahun lalu. Udah oke itu. Ramadzov. Menurut gue ini bisa menjadi backbone-nya Persijap pemain asing di musim depan. Lagi-lagi kita bicara apa? Komposisi pemain, kehadiran supporter. 2 dari 3 klub yang promosi ini kan tim yang punya basis supporter gede ya. PSIM Yogyakarta dengan Braja Musti dan Mataram Independent, terus juga Persijap dengan Banaspati dan Jetman. Itu kehadiran mereka di stadion ketika Persijap dan PSIM bertanding itu bakal jadi nilai lebih. Wah, ini. Paling kalau Bayangkara ya supporternya ya lu tahu siapa lah. Iya. Tahu lah. Sukatani. Nah. Ini Bakar. Nah, Beb, coba misalkan sebelum kita ke atas membahas siapa aja nih title contender yang jelas sekarang sejauh ini memang Persib masih di atas. Coba prediksiin dulu menurut Labib nih, seorang yang sense sepak bola aja selain sportcaster, dia berdasarkan dari supporter juga lahirnya, Beb. Iya. Kira-kira yang degradasi, Beb. Kita bicara degradasi ya. Ini gue karena udah jelang, kalau kita lihat udah pekan 27-28 ya. Di lebaran kali ini kan emang lagi liburan juga kan. Masih ada sekitar 7 pekan lagi. Memang cukup berat menurut gue sih Madura. Madura lumayan berat. Apalagi gue lihat fixturnya Madura ini, lawan-lawannya juga masih punya kepentingan masing-masing. Entah masih mengincar papan atas atau juga pengen cabut dari papan bawah. Gue sih ngeliatnya sih Madura, Semen Padang. Udah, baru 2 nama itu kira-kira. Satu lagi antara, soalnya masih satu lagi ini ya. Antara PSIS Semarang atau PSS Sleman. Semarang sama Sleman. Iya, karena kondisi mereka Jawa Tengah, karena gue lihat kondisi mereka secara internal PSIS kita lihat manajemennya lagi kisruh lagi. Banyak pemain yang
tidak bertanding dengan alasan tidak jelas. Betul, dan bukan cedera ya. Di media juga banyak inilah ya spill kenapa kita tahu PSIS nggak optimal gitu karena ada masalah apa juga. Terus kalau gue lihat PSS ini sebenarnya saat ini kan di arsiteki oleh Peter Wijstra ya, pelatih yang sebelumnya membesut Borneo selama hampir 2 tahun. Jadi menurut gua mereka bisa selamat. Bisa selamat gitu ya? Bisa selamat asal dalam tanda kutip mereka bisa konsisten dalam mendapatkan hasil. Gue lihat kemarin mereka sempat menang lawan Persita Tangerang 2-1. Ketika mereka menang lawan Persita Tangerang 2-1, tapi sebelumnya mereka di kandang sendiri kalah. Jadi kan ini kan ada inkonsistensi dalam result kan. Gue berharapnya PSS Sleman dengan pelatih yang saat ini sangat berkualitas ya, pelatih menir Belanda ini kan berkualitas banget, Peter Wijstra ya. Sempat digadang-gadang menjadi pelatih timnas Indonesia di tahun 2015 bahkan saat itu. Ya bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Gue juga ngeliat kedalaman skuad PSS Sleman dengan pemain asingnya juga bagus banget sih. Iya, maksudnya masih oke lah ya, terbilang oke lah ya. Tinggal konsistennya aja. Mereka ada di posisi saat ini sebenarnya nggak layak menurut gue untuk berjuang melawan degradasi. Mereka nggak layak, mereka lebih layak di posisi yang lebih baik. Nah, oke, itu kalau dari Labib ya, ada dari Madura dan ada 2 klub dari Jawa Tengah nih yang sama Semen Padang sih. Ada dari Sumatera juga. Jadi kalau menurut kalian siapa kira-kira prediksi yang kayaknya bakal degradasi nih? Tapi Bib, sekarang kita mau ke atas dulu. Ya, boleh. Menjajaki posisi-posisi atas. Ini ada yang kalau gue ngelihat ya, jangan secara permainan dulu, secara tim, secara media sosial, secara pengembangan develop sportnya, ini lagi keren banget menurut gue. Dewa United, Bib. Dewa United nih lagi ada apa sih di Dewa United sampai sekeren ini? Kalau gue bilang sih sekeren ini loh sekarang loh. Ada Alex Martins. Kenapa gue bilang Alex Martins? Karena saat ini lagi jadi top skornya BRI Liga 1 ya. Lebih dari 23 gol mungkin dia musim ini. Gue anggap Dewa United ini, Alex Martins ini sebagai partikel terakhir. Tetapi kenapa gue bilang partikel terakhir ataupun puzzle terakhir? Karena puzzle-puzzle lainnya diisi dengan sangat baik. Mulai dari pelatih asal Belanda, Jan Olde, yang benar-benar menerapkan permainan. Ini total footballnya Belanda diterapkan di tim ini. Kelihatan banget ya? Kelihatan banget walaupun dengan formasi 4-2-3-1. Tapi kelihatan banget ofensifnya ya Pip ya. Ini 4-2-3-1 duanya aja Hugo Gomez gelandang yang mentalnya advance banget, ke depan banget. Jadi gue lihat kehadiran komposisi, kalau lu bicara keseluruhan tim ini komposisinya ganas banget, Pip. Taisei Marukawa, Hugo Gomez, Alex Martins, Messi Doro jadi gelandang tengah, Pip. Ini pemain attacking midfield. Attack dia. Attack aja masih ditaruh di tengah bareng Hugo Gomez karena ingin menaikkan performa dari Marukawa dan Egy Maulana, Pip. Tapi yang gue seneng adalah tim ini juga banyak diisi pemainnya. Akhirnya pemain-pemainnya dipanggil di timnas kemarin, Pip, ketika lawan Bahrain dan Australia. Yaitu Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Septian Bagaskara, namanya paling fresh. Kejutan tuh ya. Kejutan. Gue sebenarnya sih nggak kejut yang lihat Bagaskara karena memang dia kualitasnya udah gue tahu dari sejak timnas U22 dia sering dipanggil. Memang punya postur sebagai seorang striker, posturnya oke. Tinggi lebih dari 180 cm, terus juga punya kecepatan. Ini kan tipe-tipe striker jarang di ASEAN. Iya. Kita tahu yang model tipe kayak gitu kan, kalau di Thailand dulu ada Tharasel Dangda. Striker tinggi, punya body balance bagus. Tetap klinis ya, belum klinis. Kalau di Malaysia mungkin ada Matio atau enggak Safi Salih. Terus juga kalau misalnya kita bicara di Singapura dulu ada Noh Alamsyah. Nah, di Indonesia yang terbaru ya Septian Bagaskara yang kemarin sempat dipanggil untuk profesional tim oleh Patrick Kluivert. Tapi memang performanya di musim ini bersama pelatih Jan Olde luar biasa dia. Salah satu pemain yang punya raihan atau perbendaraan gol cukup banyak sebagai seorang striker lokal. Kalau Egy Maulana mah levelnya bukan pemain lokal, memang paspor Indonesia, tapi kualitas asing dia. Iya. Gue catat sebelum libur Lebaran dia 11 gol. 3 assist. Ini kan mirip-mirip perbendaraan pemain asing. Iya. Mirip-mirip kalau misalnya di Persib ada Ciro Alves atau Tyron Del Pino, di Dewa Egy Maulananya yang jadi core serangan di sisi sayap.
sebelum lebaran golnya udah oke kan. Golnya udah oke. Lagi puasa padahal tuh kan. Kan udah buka. Udah buka. Mainnya kan 8:30. Setengah 9. Iya. Nah, tapi kalau secara ini Bib, gue ngelihat yang gue salut tuh secara develop sportnya gitu loh. Oh iya. Kayak sekarang kan ada sport dome-nya tuh udah ada banyak terus dia juga dikunjungin Patrick Kluivert juga. Iya. Kayak nah ini nih kayak ada sesuatu yang jadi standar yang oke gak sih kayak buat tim-tim lain ya, maksud gue kalau emang mau maju, kalau emang mau bikin lebih keren lagi persaingannya ya ini nih Dewa United ini nih contohnya. Iya, kalau gue bilang apakah Dewa United suatu saat bisa menjadi benchmark klub-klub di Indonesia, bisa banget. Kita lihat bagaimana infrastruktur yang memadai. Dia bahkan punya 2 tempat latihan berbeda dalam 2 situasi yang berbeda, dalam artian tempat latihan utamanya mereka kan di Tangerang Selatan ya, di daerah Tangerang lah. Tapi di tempat lainnya di Puncak mereka punya tempat latihan juga. Terus juga gue lihat bagaimana pengembangan dari tim Dewa tidak hanya sepak bola tapi tim basket. Basketnya ada. Tim basket juga papan atas. Iya. E-sport gue nggak ngikutin secara menyeluruh, tapi banyak yang bilang Dewa United ini salah satu papan atas juga ya. Selain EVOS ada Dewa United. Jadi kalau kita bicara yang namanya olahraga, kalau kita bicara tim papan atas selalu ada terselip nama Dewa United. Berarti artinya ada pengembangan, ada develop yang sangat masif, yang sangat advance dilakukan oleh bosnya Dewa United. Bahkan kalau kita bicara bolanya dulu ya, gue kan memang bicara sepak bola ya. Gue takutnya kalau bicara cabur lain dibilang so tau. Walaupun gue tahu, tapi gue pengen bicara sepak bola. Kita lihat bagaimana Dewa United setelah mereka berprestasi, terus di musim ini mereka juga mengambil keputusan yang sangat baik, Pip, yaitu berkandang atau berhome base pindah dari Indomilk Arena yang markasnya Persita Tangerang, terkenal sebagai markasnya Persita Tangerang, pindah ke Banten International Stadium. Yang kita tahu Banten Banten International Stadium itu kan dulu menjadi daerah kekuasaannya Cilegon United dan zaman sebelumnya ada Pelita Krakatau Steel. Dengan nama sport itu gue ingat banget, Volcanomania. Karena Krakatau ya? Karena Gunung Krakatau ya, Gunung Merapi Krakatau. Tapi itu stadion impian orang-orang Banten sih main di situ. Karena kan tahu pernah besar bersama tim Liga 3 ya dulu ya, itu Persipan. Orang pengen main di Banten, ternyata dipakai sama Dewa United. Dan gua ngeliat Dewa United juga bukan tidak menutup kemungkinan bahkan mengambil pemain-pemain terbaik dari Banten untuk bermain untuk klubnya. Berarti mereka bisa juga buat pemain asing yang bagus. Local hero-nya juga dia nggak lupa. Local hero-nya ya. Ada ini ya, yang namanya slot CSR ada dia tuh. CSR. Perusahaan banget. Perusahaan. Tapi ini kalau kita boleh mengadopsi istilah paling tepat CSR. CSR-nya dia juga ya, tapi mungkin ada beberapa keputusan dari pelatih nanti melihat Banten luas ya, Bib ya. Tangerang, terus Cikupa, itu kan pemain bagus. Bagus banget. Banyak SSB bagus di situ juga. Bukan nggak mungkin bakal main untuk Banten suatu saat nanti untuk tim Dewa United. Jadi ke situ ya, core utamanya Dewa United ya. Dewa United. Jadi kalau identik sama Banten siapa? Padahal ada Persita kan banyak. Banten ya. Persikota, Banten. Tapi pengen melihat tim provinsinya itu adalah ini Dewa United. Seru banget itu. Goalsnya dari bosnya itu. Iya. Dan kalau kalian lihat nonton Tarkam di Banten, itu kan masih banyak pemain Liga 1 juga, Liga 2 juga. Pemain-pemain asing yang di Karawaci. Iya. Ini kita, gue nonton bola tuh dari level yang benar-benar grassroots, Bib, sampai Liga 1, Bib. Dan lu juga kalau buat pemain-pemain Tarkam yang di Banten itu banyak tuh, kayak di Stadion Badak main, ada di segala macam lini itu. Stadion Maulana Yusuf. Ya, itu ada kan, lu nonton dah YouTube Tarkam Banten. Ini gawang nih, Bib. Iya. Penalti. Kiper udah jatuh, bolanya kayak gini, Bib. Set kayak gitu. Langsung seleksi di United. Dua kali ya? Jatuh bolanya 2 kali ya? Dukun-dukunnya juga boleh lah. Kalian lah di Banten. Tapi kalau misalnya bicara, ini intermezzo aja ya. Kalau bicara Tarkam Banten, kalau adu penalti yang gua seru apa? Penontonnya ngedeket kotak penalti. Itu kan kayak di Brazil bikin intimidasi ke main. Kiper ya? Kiper terutama. Kanan kiri udah penonton kan. Gue kan ketemu beberapa pemain Persikota, beberapa pemain Liga 3 lah yang dulunya sempat memperkuat Liga 1, nama-nama ngejreng. Gue tanya, gimana main Tarkam di Banten? Di Tanjung Lesung lah terutama. Tanjung Lesung jauh tuh. Iya, kata dia, gue kalau penalti nggak mau ngambil, Pip. Kenapa ya? Bolanya nggak masuk ke gawang.
Ketahan ya. Ketahan. Tiba-tiba loncat aja. Tiba-tiba loncat. Tapi ya itulah ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kayak Dewa United ini, betul, pergerakannya itu minimal kayak sport development-nya tuh bisa jadi standar yang oke buat liga-liga Indonesia, tim-tim lain. Bukannya gua muji-muji banget nih, iya, tapi secara struktur oke banget. Secara infrastruktur juga gila banget. Gua ngeliat, yeah, ngeliat bagaimana mereka kan sering bikin konten ya. Mereka kayak mereka bikin konten latihan nih. Yeah. Terus ketika mereka perlu cooling down atau pendinginan, di sampingnya udah ada kolam es. Kolam es yang proper ya, bukan kolam es yang dimasukin di ini dulu, dari dikompa kelapa, dulu, es kelapa. dikompa dulu, terus isi air. Bukan, mereka udah punya sendiri. Udah punya gym tersendiri. Menurut gua selain Banten, maksud gua Dewa United di Banten itu ya ada Bali United yang mulai-mulai yang dibilang anak baru dalam peta pesepak bola di Indonesia, tapi mereka bisa menawarkan sesuatu yang modern. Ya, ini betul, yang harusnya dicontoh menurut gua. Hal-hal baik ini, hal baiknya ya. Betul, hal baik. Sama ini juga, bosnya emang sering ngasih gua kerjaan MC. Oh. Itu juga tim lain boleh ditiru ya. Boleh ya. Nah, ada Apip sama Labib ini. Siap, ya, siap. Stand up juga pernah gue di Banten. Iya, enggak di Dewa. Ya, itulah. Nah, sekarang kalau dari Dewa kita ke Persib nih, Bib. Yep. Yang lagi kokoh sebenarnya di puncak klasmen ya. Yep. Nah, ini kalau Persib tuh pertanyaan nih gini, ini pertanyaan orang banyak juga ya. Bahkan sempat ada viral juga temen gue di X yang bilang, ini kok gimana sih timnas Indonesia baru kali ini katanya ada timnas yang pemain PG ya? Patra Gumala. PG. Iya, jadi ya Patra tuh tweetnya dia bilang baru kali ini ada timnas yang diisi pemain nggak ada peringkat 1 di Liga 1 kayak gitu. Walaupun bantahannya banyak, cuma yang jadi pertanyaan umumnya ya udah itu aja, kenapa timnas nggak ada nih pemain Persib nih, sementara dia di peringkat 1 Bib gitu. Iya, kalau gue lihat backbone atau pemain andalan dari Persib Bandung 1-2 tahun ini kan bukan pemain Indonesianya, pemain asingnya ya. Kita nggak bisa ngebantah bagaimana peran dari David da Silva, Ciro Alves, di musim ini ada Tyron Del Pino, terus juga ada Gustavo Franca. Di tengah musim lalu tiba-tiba kehadiran kiper Kevin Mendoza kan. Dengan Boyan Hodak yang menurut gue memang kenapa akhirnya pemain-pemain yang biasa dipanggil timnas dari Persib Bandung tuh kan ada Mark, terus ada juga Rahmat Irianto, kondisinya juga nggak memungkinkan. Pertama Rahmat Irianto mungkin masih muda, tetapi lagi cedera cukup berat, cukup panjang, bahkan kita doakan juga Rahmat bisa kembali lagi bertanding. Terus juga Mark yang secara usia juga udah jauh melampaui usia prime pemain bola, udah usianya mungkin tahun ini 32 tahun. Terus juga bagaimana Marco ketika di era STY sempat dicoba kan di kualifikasi 2 ya. Bukan kan sekarang kualifikasi 3. Di kualifikasi 2 ketika melawan Irak nggak ngelawan dalam tanda kutip. Membuat lini tengah Indonesia tuh nggak ngegigit saat itu. Dan akhirnya perlahan posisinya mulai tergantikan dengan nama-nama yang mungkin lebih disukai dan lebih bertenaga seperti Tom Hai, Ivar Jenner, bahkan memaksa Nathan Choaon kadang-kadang di zaman STY bermain sebagai defensive midfielder yang dimana Marco sangat fasih bermain di posisi 6 ataupun di posisi lainnya di lini tengah yang penting kan. Jadi menurut gue memang kondisi inilah yang membuat pemain-pemain Persib dari yang berpaspor lokal ya akhirnya mulai tersisih. Sebenarnya di musim ini ada yang bagus, Edo Febriansyah. Iya. Tapi banyak yang bilang Edo Febriansyah. Oh iya. Presiden dari Luxiao mungkin ya. Edo Febriansyah ini menurut gue bagus banget sebagai seorang fullback kiri. Ini attackingnya bagus, rajin overlap, defense-nya solid. Terus juga punya stamina juga cukup. Udah bagus dong tuh harusnya. Cuma saingannya dia di fullback kiri. Sen Patinama, Calvin Verdong, Pratama Arhan. Arhan lagi dapat minute play di Bangkok Brunei. Yang dimana kita tahu level kompetisi Thailand dengan level kompetisi Indonesia lebih bagus. Ya, kita bicara secara statistik. Di mana saat ini Thailand lagi 5 besarnya Asia Timur. Di Asia Timur kita peringkat 20 sekian, di peringkat 25. Jadi pastinya Pratama Arhan di tim papan atas Bangkok Liga Thailand sama Edo Febriansyah di papan atas Liga Indonesia, lu milih mana? Sebagai pelatih misalkan.
harusnya gue mau nanya itu ke lu sih biar nggak gue yang jawab. Iya. Tapi Arhan lah gue kalau gue. Apalagi Arhan juga lagi sering dipanggil sama timnas dalam dalam mungkin 3 tahun terakhir ya. Sejak performa gemilang siang bersama PSIS Semarang, dia bahkan bukan nggak tergantikan, selalu dipanggil, dapat Garuda calling kan. Jadi menurut gue ya Edo bagus, cuma memang saingannya juga bagus-bagus memang. Dan Arhan juga misalkan kadang dibutuhkan kayak misalkan buat kayak clutch player gitu Bib, kayak ini kita deadlock gimana cara nyerang, jalur darat udah, jalur udara udah, jalur lemparan kayak butuh pembedaan. Betul. Lempar bolanya Arhan kan ini kan di atas rata-rata jauhnya, udah kayak crossing. Bener, dan ada yang ngukur tuh secara data dia sama Delp yang pemain luar yang lempar juga Stoke City, pencengan Arhan katanya. Pencengan Arhan itu lebih tajam. Kalau Delp itu ngelambung. Bener. Ngelambung. Ya, kalau Arhan itu tajam. Ya, jadi pelajaran buat fullback di Indonesia ngejimnya banyakin di tangan mulai sekarang kalau mau kepake. Iya. Soalnya kalau fullback mah ya udah main fullback kan yang penting kuat overlap, kuat juga buat naik turunnya aja. Defense ya tambahannya ya kalau mau dapat nilai plus ya kuat ngelemparnya. Nah sebenarnya ada satu pemain yang menurut gue juga layak untuk dicoba, yaitu Etam, Beckham Putra. Tetapi mungkin Patrick Kluivert nggak mau ngeganti backbone utamanya timnas Indonesia saat ini. Mungkin kalau misalnya ada pergantian yang secara masif, mungkin terlalu beresiko. Tetapi mungkin bukan tidak mungkin setelah kualifikasi Piala Dunia ada beberapa pemain Persib yang saat ini bermain untuk Persib bisa dipanggil. Salah satunya mungkin Etam sih atau Beckham Putra ini. Itu paling potensial itu ya. Paling potensial saat ini musim ini sudah 4 gol 2 assist juga jadi kunci tim Persib Bandung ketika menjadi juara di musim lalu. Itu sebenarnya gue masih menunggu Papa Greg sih ya sebenarnya. Itu beneran apa enggak sih? Ntar dah kita kulik lagi ya. Papa Greg ke kita timnas. Kita bawa aja ya ke sini ya. Iya, boleh. Itu udah kejawab tuh ya. Jadi guys, kalau buat kalian yang nanya, ini kenapa nih kok Persib nggak ada pemain di timnas gitu sementara peringkat 1. Memang backbone-nya udah ada timnas dan pemain-pemain yang potensial banget diisi juga di timnasnya keren-keren juga. Betul, posisi gitu. Etam dan Edo Febriansyah tuh di timnas tuh udah diisi pemain-pemain yang juga kita nggak mendiskreditkan 2 pemain Persib, cuma memang saingannya juga kelas berat juga dalam tanda kutip. Kelas berat itu. Dan ditambah dalam 1-2 tahun terakhir kan backbone-nya Persib ini kan pemain-pemain asingnya sangat overpower. Tapi itu ngaruh gak sih kayak di Persib tuh ini ya, secara pembelian pemain tuh nggak terlalu banyak ya di musim ini. Sebenarnya sih mereka beli tepat guna sih. Tepat guna ya? Iya, tapi memang yang menjadi masalah dari musim ini mereka banyak pemain intinya atau pemain andalan cedera. Itu sih yang jadi masalah buat Persib Bandung. Nah, sekarang tadi udah Dewa United, Persib juga udah. Kita ke Persija. Kita ke Persija Jakarta ini seru juga ngikutinnya, maksudnya kayak wah heboh lah gitu. Persija heboh, Rizky Ridho riweuh ya. Yang lebih riweuh lagi, yang lebih bikin heboh lagi, ini ada pernyataan dari Carlos Peña yang pas di preskon dia bilang kami ini lagi ada masalah internal di Persija. Nah, yang gue mau tanya ke lu Bib, pertama bukan masalah statementnya, masalah emang boleh gak sih kayak orang yang pengaruh di tim ketika preskon bilangin kita lagi ada masalah di internal. Nah, menurut lu itu gimana itu? Itu menurut gue sebenarnya sesuatu yang kalau kita compare dengan sepak bola di luar kan ini kan sesuatu yang janggal ya. Tabu ya. Tabu nggak lazim hal kayak gini sebenarnya. Apalagi yang ngomong pelatih, kecuali manajer gitu. Oke, misalnya yang ngomong Bambang Pamungkas, kita wajar lah. Bambang Pamungkas kan mungkin role lainnya kan bisa sebagai penyambung lidah kepada publik saat ini gitu. Terus gue lihat ketika Carlos Peña ngomong kayak gini, yang menjadi masalah adalah apa? Berarti akan ada psikologis yang menurun, kepercayaan yang menurun dari pemain kepada pelatihnya. Itu dan juga bisa dimanfaatkan oleh lawannya, sebenarnya seperti itu. Belum lagi banyak media-media di Indonesia pasti ngegoreng. Dari kemarin sih gue udah target ini siapa sih yang ngegoreng kayak gini, siapa sih yang ngegoreng. Tuh ya. Udah kelihatan lah siapa yang ngegoreng. Kita udah paham lah, tahu sama tahu. Udah gitu, nih gue cuma ngasih tahu juga. Yang namanya ada masalah internal tim itu tuh nggak melulu tentang finansial atau keterlambatan gaji, nggak melulu tentang itu. Ada yang namanya psikologis tim yang lagi ada goyang atau kepercayaan diri tim yang lagi bermasalah atau suatu masalah lainnya. Tetapi gue pastiin
nggak seluruh masalah internal tim itu berhubungan dengan finansial. Bukan melulu ya, Nggak melulu tentang loh. finansial. Kalau Indonesia mah, gue lihat netizen Indonesia yang Iya. nonton bolanya di Instagram atau di media sosial selalu bilang kalau masalah internal tim, Gaji nih. gaji nih. Iya, belum digaji. Nggak melulu tentang itu. Walaupun Mungkin ada sedikit, tetapi ada masalah lainnya pasti. Iya. Tapi kayak misalkan emang apalagi pelatih ya, kalau menurut gue sendiri nih masalah kepercayaan diri pemain juga kadang kan tergantung pelatih. Kayak misal kalau di luar nih, ini gue nggak tahu blunder apa enggak. Pep Guardiola waktu itu bilang kayak kesempatan kami menang lawan Madrid cuma 1%. Kayak ngapain lu bahas kayak gitu. Itu kan sebenarnya itu bikin apa? Bikin mental pemain ketika bertanding itu drop sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya. Gue juga belum tahu nih masalah internal dalam tim Persija apa. Cuma gue nggak mau berspekulasi juga di sini. Tapi yang gue pastiin mungkin ini pengaruhnya sama psikologis tim. Apalagi rentetan hasil minor juga didapatkan Persija dalam 7 pertandingan cuma menang 2 kali. Itu kan juga menjadi tanda tanya ya. 7 atau 8 pertandingan cuma menang 2 kali ini. Apalagi sempat berada di peringkat kedua. Lama-lama turun peringkat 4. Beruntung peringkat 5, 6, 7, 8 sering slip, sering kepleset. Jadi ngebuat Persija tetap terlihat ada di papan atas. Jadi menurut gue ya menjelang libur lebaran, apalagi Persija juga dapat keuntungan dengan cuma bermain 2 kali karena lawan Madura harus ditunda. Madura harus fokus di AFC Challenge League. Jadi ini kesempatan untuk para pemain introspeksi. Nah itu dia, kalau manajemen juga harus mungkin kalau ada problem manggil seluruh pemain dibicarakan dengan baik-baik. Karena gue lihat sebenarnya yang jadi nilai plus dari klub-klub di Indonesia dan pemain-pemain Indonesia ini masih mau kalau berbicara baik-baik. Kalau pemain luar kan kalau nggak sesuai dengan kontrak, habis tuh klub bisa dilaporin ke CAS, ya nggak? Benar. Dikit-dikit CAS, dikit-dikit atau nggak pengadilan olahraga negara atau nggak pengadilan olahraga internasional. Kalau di Indonesia mah yang penting apa? Semua pemain bisa ada masalah apa dipanggil, diajak ngobrol baik-baik, selesai masalah. Ya, itu dia. Kalau mental balik lagi. Kalau di Indonesia masih ada kesempatan karena ada yang istilahnya tabayun. Guys. Musyawarah. Semua bisa dirembukan, semua bisa dibicarakan baik-baik. Tadi kalau menurut Labib ya ada masalah internal sudah dijelasin, tapi kalau menurut Dance Lovers nih ya, kira-kira ada masalah apa nih Persija di bagian internal dari Persija nih? Ya, boleh silakan di komen-komen. Bib, terakhir nih kalau kita mau bahas Liga Indonesia, tadi kan degradasi. Coba sekarang kasih pandangan atau wangsit-wangsit yang lu dapat, kira-kira bisa atau siapa nih yang menjadi juara di Liga 1? Iya, kalau gua ngelihat setelah libur lebaran ini 3 teratas kan diisi sama Persib, diisi Dewa United, diisi sama Persebaya. Jadi gue Persija dong 4 dong kalian. Persija 4, cuma kondisi kita belum tahu setelah lebaran seperti apa. Cuma ya maaf-maafan kan ketemu habis lebaran. Tabayun mereka. Oke, tapi kalau gue lihat mungkin sama Persija juga ya di peringkat keempat. Gitu. Yang terbesar ya jelas Persib saat ini berbeda 5 angka dengan Dewa United atau beberapa angka lah. Kita juga belum lihat, tapi harus diingat Persib ini sama Dewa United punya lawan yang tidak jauh berbeda di setiap pekannya. Misalnya di pekan ini tim ini ketemu Dewa atau ketemu Persib. Minggu depannya ketemu misalnya tim ini tim X. Minggu ini ketemu Dewa United, minggu depan ketemu Persib Bandung. Atau minggu ini ketemu Persib Bandung tim X ini, besoknya ketemu Dewa. Sebenarnya yang Persib Bandung ini fixture-nya agak-agak berat. Mereka masih harus ketemu Malut United, gue lihat, ketemu Borneo, UE, terus juga ketemu Persita Tangerang, di UE, di home-nya juga masih ketemu Barito Putra yang lagi ngegas. Terus gue lihat memang emang di home pun mereka masih ketemu Bali United. Yang kita tahu bagaimana perseteruan Bali United sama Persib Bandung ini nih panas banget nih. Jadi kayak perseteruan baru ya di El Clasico baru nih. Kayak di era Liga 1 ini, padahal mereka kalau dibilang derby apa? Derby owner kali ya. Iya. Derby wisata, tempat wisata. Derby bos kali ya. Derby bos ya. Kota sama-sama jauh. Pulau aja beda. Nggak ada ikatan emosional apapun nih. Nggak ada ikatan emosional, ikatan sosial politik nggak ada. Culture juga nggak ada. Udah. Derby bos kali. Gengsi bos. Gengsi bos ya, derby gengsi bos. Jadi menurut gua fixturnya Persib ini agak berat, agak tricky. Ini yang coba diantisipasi oleh Coach Bojan Honda kalau mereka ingin back-to-back juara. Tetapi Dewa United dengan trennya mereka
yang sangat-sangat segila ini dengan apalagi pemain-pemain andalan mereka udah pada on fire semua. Alex Martins cetak gol udah lebih dari 20, Egy Maulana udah 2 digit. Bagaskara yang bisa jadi penggantinya Alex Martins. Kan Bagaskara itu kan dengan main formasi 4-2-3-1 kan cuma butuh center forward 1. Berarti ketika Alex Martins ditarik, Bagaskara main. Bagaskara juga golin. Jago juga. Belum Marukawa, Messi Doro, Hugo Gomez. Di belakang mereka punya kemarin gue lihat ada sosok Ricky Mitrevski, terus juga ada Reva Adi, Nico Alfrianto jadi wingback di sana. Kiper ada Sonny Stevens. Gue lihat ini tim memang sempurna banget buat juara. Cuma memang posisinya mereka lagi peringkat kedua. Nah, bisa gak tuh bisa ngejar gak tuh? buat ngejar? Selain berharap Persib Bandung kepleset dari lawan-lawan, miss dikit. Mereka juga harus optimal dalam setiap pertandingannya. Menurut gue tipis-tipis nanti di akhir antara Dewa sama Persib Bandung. Berapa persen? Ball position 2 aja nih, kita anggap udah 2 lah. Udah karena 2. konsisten nih, Dewa lagi oke, lagi dalam tren oke, ngejarin juga kita kenceng. bukan mendiskreditkan yang Persebaya lain, ya. Iya, cuman selisih poin juga agak jauh juga Persebaya. Betul. 7 angka mungkin dari Persib saat Persib ini. nih harmonisnya nih. Iya. Ball position berapa persen? Dikerucutin lagi. Gue sih masih 50-50 sih. Oke. 50% sih gua. Itu dia jawaban nyari aman dari Labib Sadat. Karena emang kondisinya ya masih kemungkinan dua-duanya masih bisa kan. Ya. Walaupun Persib banyak pemain cedera, tapi keunggulan 5 angka dari Dewa United di peringkat kedua itu mahal banget, Bim. Tapi Dewa United tren positifnya lagi gila banget. Itu ini seru sih emang kalau kita nungguin Liga 1 siapa yang akan juara, siapa yang Jangan akan siapa yang juara, siapa yang degradasi juga turun. Nanti mungkin ketemu lagi Bib kita kalau udah ketahuan siapa yang menang, siapa yang pasti. Ya, ketemu lagi Bib. Pasti ketemu lagi kita. Tapi sebelumnya tadi kan kita udah evaluasi juga tuh pemain-pemain, bagaimana supporter juga kita sempat singgung dan Liga 1, Liga 2 juga sempat kira-kira siapa aja yang berpotensi juara dan degradasi. Seru banget Bib ya. Iya, betul banget. Nah, tapi sekarang gue mau ngajak kalian yang lagi nonton nih, Dance Lover dan Labib tentunya untuk bikin starting 11, best 11 Liga Indonesia. Nah, ini sebelum kalian jawab di kolom komentar, gue mau nanya Labib dulu. Bib, lu formasinya berapa dan siapa aja nih starting line up? Gue formasi 3-4-3. Full attack tuh. 3-4-3. Lagi rame soalnya. Lagi rame. 3-4-3 siapa aja, Bib? Oke, dari goalkeeper dulu ya. Gua goalkeeper yang lagi bagus. Gua Kevin Mendoza gua. Kevin Mendoza bagus sih. Iya. Ini yang bikin Persib Bandung banyak mendapatkan clean sheet atau near bobol. Kebobolan sedikit. Kevin. Save krusial juga. Save krusial. Sering ya dilakukan ya. Oke, gua back kanan gua, back tengah dulu ya. Gua jelas Rizky Ridho. Oh, lu taruh tengah malah? Iya, gua taruh. Nggak mau yang di kirinya? Enggak, di kiri gua ada lagi. Rizky Ridho. Ini backnya bisa golin nih lu nih ya. Iya. Attack nih. Gua lanjut. Kirinya gua Nick Kuipers. Nah. Alasannya apa tuh? Nick Kuipers ini juga kadang-kadang jadi clutch hero-nya Persib Bandung nih. Udah bisa yang golin semua lu dari belakang juga. Iya, bagus-bagus kan. Selain kuat defense-nya, golinnya juga bagus kan. Iya. Red center back gua adalah Nick Kuipers, red center back gua adalah Labib nih. Oh, gua pandangan Muhammad Ferrari. Fisik banget lu yang udah menang fisik gitu ya. Harus ada yang main keras. Ya. Iya, harus ada main kerasnya tuh. Sebenarnya gue pengen masukin Hansamu, tapi gue ngeliat Ferrari lagi ngejreng. Dipanggil timnas mulu. Iya, lagi ngejreng. Oke. Sama CC-nya gede kalau Ferrari mah kan. Iya, Ferrari. Lanjut, nih mau kemana dulu nih? Tengah nih, langsung 4 nih. Oke, gelandang tengah ya. Alexis Mesidoro gua. Lu demen banget dah apa Mesidoro ya? Mesidoro bagus banget sih. Pintar. Nah, lu pun lagi nongkrong juga nyebut-nyebut Mesidoro mulu. Mesidoro emang. Ini pemain pinter banget masalah ini. Siapapun pelatihnya mah kalau timnya ada Mesidoro mah udah easy money banget udah. Udah easy money. Ada Messinya soalnya, ada nama Messinya. Iya. Gua nomor 7-nya adalah yang bagus ya, apalagi. Oh, gue ini. Nomor 7. Rivera.
Francisco Rivera. 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 Nomor 7. Oke. Alasannya apa tuh? Otak aja, otak serangan. otak. Ini naik turunnya kuat, defense-nya bagus, terus juga pokoknya pemain pinter, terutama untuk bantu lini serang ya. Smart player. Smart Nomor player. 5 dulu. Gua nomor 5 atau back naik turun. left back kirinya tuh yang lagi Edo Febriansyah. Kanan langsung. Kanannya siapa ya? Back kanan yang bagus itu gua naro full right back. Oh, Ahmad Syarif Maulana gua. Arema. Ahmad Syarif Maulana. ASM. Oke. Depan deh. Nomor 11 dulu deh, nomor 11. Gue sih Gustavo Almeida gua. Ya. Gustavo. DDS lah. Gue Gustavo gua. DDS sudah kalau bicaranya musim ini Gustavo Almeida. Gustavo pakai O. Sayapnya gua sayap kirinya gua pakai Egy Maulana. Wah, di kiri dia. Sorry, Egy di di kanan dia buat dong. bisa cutting inside. Iyalah, biar jadi Robin dia. Egy, pakai Y. EGY. Jadi guys, ini operatornya ini perempuan guys. Cakep guys, tapi berusaha ngikutin bola. Jadi ntar kita spill-spill lah. Kasih lihat tangannya aja dulu. Kasih lihat tangannya aja dulu boleh. Kayak di acara sebelah. Iya. Kita lihat kasih tangannya Tangannya sih acaranya. oke itu. Tangannya. Tapi nongkrongnya di Jaksel kayaknya nih. Jaksel yang deket Bintaro. Celeduk Ciputat. Ciputat. Oke, gua kirinya sebenarnya ini pemain bagus banget. Musim ini juga bagus banget secara individual tim. Rio Matsumura. Tapi harganya mahal di transfer market. Wah, mahal dia. Ini namanya Rio Matsumura. Enggak. Tapi mahal. Karena dia itu ex Vissel Kobe, ex pemain J League One. Oh, itu ada Iniesta. Ada Iniesta, Vissel Kobe kan. Iya. Belum J League One sekarang banyak pemain-pemain mega bintang kan. Udah jadi nih. Udah jadi gua. Pelatih kali Bib, 1 Bib. Tanggung Bib. Pelatih ya? Pelatih Bib. Pelatih gua pakai Jenolde. Full nyerang ini. Iya. Nggak dikasih ampun lawan ini. Oke, itu dia tadi Dance Lovers. Udah ada 3-4-3 dari Labib Sadat. Kalau dari kalian boleh juga ya disusun starting line up best 11 kalian yang kalian suka atau mau sosok underrated nggak apa-apa lah kayak ini karena gua. Ya boleh. Si Beckham Putra emang bagus. Beckham Putra bagus. Misalkan contohnya gua mau pakai pemainnya PSS Sleman Jayus Haryono. Boleh tuh. Jayus deh tuh. Terserah ya guys, kalian boleh susun starting best 11 menurut kalian. Itu dia guys, tadi kita sudah memprediksikan siapa-siapa saja yang kira-kira di Liga 1 akan degradasi dan siapa aja nih yang berpeluang menjadi juara. Udah ada 2 nama sih yang lagi kokoh banget. Betul. Ya ini kita nggak mau melebihi Tuhan, siapa yang juara kita nggak bisa bilang seperti itu. Dan masukan-masukan juga buat Liga 1 tadi, bahas Dewa United, Persija juga buat supporter. Jadi kalau udah ada Labib Sadat di sini memang dia ensiklopedianya sepak bola Indonesia guys. Ya jadi buat Dance Lover terima kasih yang udah nonton dari awal sampai sebelumnya nih. Bentar lagi peluit akhir akan ditiup walaupun bukan hari akhir ya. Nonton terus peluit akhir ya, ngomongin bola sampai hari akhir. Jadi komen juga siapa lagi tamu yang pengen kalian undang di sini. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Labib. Thank you Habib. Habib Safi pamit. Labib Sadat pamit. Sampai ketemu lagi guys. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?